dirawat di sini. Aku nggak mau orang-orang tahu dia dirawat di sini, Dok. Kenapa? Karena aku malu. Orang-orang di luar tuh nggak ada yang mau ngerti soal istilah medis yang mereka tahu kalau orang dirawat di rumah sakit jiwa berarti dia gila. Dan aku nggak mau mereka tahu kalau ibuku gila. Kamu percaya kan? Semua orang pastinya punya sisi baik. Dan itu tanggung jawab kita. Kita mesti lebih sabar untuk menumbuhkannya. Jangan-jangan kakak bisa sahabat sama dia karena kakak suka lagi sama dia. Kamu ngomong apa sih? Terus ngapain dong kakak bela-belain dia terus? Kakak emang suka kan sama dia? Itu hadiah buat teman pengkhianat kayak lo semua, tau gak? Jangan gue susah, gak ada yang peduli. Udin, asal lo tau ya, gue gak ngajak lo karena gue tau lo gak bakal mampu bayar kesini lagi ya. Dan lo sadar, lo gak pantas main sama kita-kita lagi. Olga, ikut ibu ke kantor sekarang. Kenapa saya, Bu? Siapa lagi yang suka bikin ulah di sini? Tapi, Bu, Sekarang juga kamu ikut kantor. Mama baik-baik aja kan? Ma. Mama. Ma. Nggak mau, nggak mau. Nggak mau, ini harga sama lagi bagus lagi. Suster, ada apa sus? Pasien yang kabur, Pak. Kabur. Ya. Dok, ada apa dok? Pak Tio, untung Bapak segera datang. Ada apa dok? Ibu Astari melarikan diri, Pak. Apa? Kenapa bisa begitu, Dok? Bukannya harusnya di sini dia dijaga? Iya, Dek. Kami minta maaf. Awalnya dia minta izin ke toilet. Tapi begitu penjaga di situ lengah, dia menerobos keluar. Dan terus saja lari setelah melompat pagar. Lihat kan? Gue udah bilang nyokap itu harusnya dirawatnya di rumah, bukan di sini. Kalau udah kayak gini siapa coba yang bertanggung jawab? Ntar kalau sampai dia berkeliaran di jalan dilihat orang kayak gimana? Jadi cuma segitu aja kepedulian kamu? Kamu hanya mikirin kalau orang tahu mama kamu lari di rumah sakit jiwa, tanpa mengkhawatirkan keberadaannya. Nggak tahu diri banget kamu, Gah. Apa bedanya? Toh gue udah kehilangan dia sejak dia kehilangan kesadarannya. Ternyata benar perkiraan saya. Kamu nggak pernah sayang sama mama kamu. Apa lo bilang? Kamu nggak pernah sayang sama mama kamu. Kamu hanya mikirin diri kamu sendiri. Egois kamu. Nggak tahu diuntung. Kamu jahat, Gah. Diam! Pak Tio sebaiknya cari Bu Astari di tempat-tempat yang biasa dia sudah kenal dengan baik. Baik, dok. Saya akan usahakan. Sekali lagi saya minta maaf. Iya, saya mengerti, dok. Olga, apa akan selalu lari kamu setiap menghadapi masalah? Diam lo! Lo tuh jahat, gak usah sembarangan ngomong. Gue tuh sayang sama mereka. Kalau gue gak mau nyokap gue kelihatan orang karena gue gak mau orang-orang ngejek dia. Seperti orang-orang bilang bokap gue bunuh diri. Lo jangan ngomong sembarangan sama gue. Olga, saya minta maaf. Saya cuma terlalu panik aja waktu mendengarnya. Saya lupa kamu juga panik. Olga, kita cari mama kamu sama-sama ya. Ya, kamu tenang ya. Kalau gak ada mama gue gak punya siapa-siapa lagi. Olga. Saya janji, saya akan mencari mama kamu sekuat tenaga saya. Saya akan selalu mendampingi kamu. Kamu gak usah khawatir. Sekarang kamu tenang. Mah,
takut. Gue takut mama kenapa-napa. Dia sendirian di jalan, malam kayak gini. Gak tau mesti ngapain. Kalau ada orang jahat gimana? Olga, kita berdoa aja. Mudah-mudahan mama kamu selalu dilindungi Allah. Ya. Ayo. Apa mama punya tempat berlindung supaya dia nggak kedinginan? Sekarang mama di mana ya? Sekarang kami juga tidak tahu keberadaannya di mana. Bulan, bilang sama temen kamu. Kalau dia mau istirahat, istirahat. Kalau dia mau mandi sekalian. Sikap Kak Tio itu emang udah berlebihan ke Olga. Mana bisa dia berubah kalau terus begitu? Pakai dikasih kamar sendiri lagi. Mungkin Kak Tio kasihan kali ngeliat dia kehilangan ibunya. Alah, dia tuh emang pantas dapat cobaan kayak gitu. Harusnya Kak Tio tuh cuek aja biar dia bisa mikir. Iya sih, sekarang baru kerasa deh. Emang enak nggak punya ibu? Ya enggak? Cici, mau kemana lu? Aku kasihan sama keluarga. Aku mau nemenin dia. Lu udah gila ya? Tadi siang dia sebelum ke rumah sakit marah-marah nyari lu. Sekarang dia lagi bete, lu pengen masuk ke dalam. Bisa hancur lo dibikin sama dia. Mau jadi perkedel lo. Ada apa lah? Heh, lo lihat tuh. Nyokapnya temen lo kabur dari rumah sakit jiwa. Temen gue siapa? Lo temennya Olga kan? Si Olga. Ini amit-amit deh. Dulu dia temen gue, tapi sekarang enggak. Dia bakal ngerusak image gue, tau? Tapi boleh gue lihat? Masih lihat temen lo. Sakit jiwa. Mampus lo, Ga. Ya udah sana, kasih lihat ke Olga. Oke. Mampus tuh anak. Gue tuh udah lama banget enak sama si Olga. Ternyata turunan orang gila, Bo. Wah, berarti lu punya kesempatan tuh lah buat balik lagi sama si Dewa. Secara selama PDKT kan Dewa kayak gimana gitu, ya kan? Gue punya berita baru nih. Astari, nyokapnya Olga gila. Mana si anak sakit itu? Siapa? Lo baca sendiri. Lo gak percaya kan? Kalau Olga itu keturunan gila. Istri pengusaha kabur dari rumah sakit jiwa. Astari, istri dari Arya Dinata, pengusaha terkenal yang diduga bunuh diri, kemarin melarikan diri dari rumah sakit jiwa waras. Pasien yang menderita depresi berat setelah kejadian yang menimpa suaminya ini diduga melarikan diri dengan meloncati pagar rumah sakit. Kasian banget ya. Kasian Olga. Makanya lo temenan sama dia terus sih. Udah tahu kelakuannya nggak normal. Hilda, asal lo tahu aja ya, penyakit gila itu penyakit keturunan. Siapa tahu aja si Olga udah salah gila. Adanya kalian berdua tuh yang ngebantuin Olga supaya dia nggak ikut-ikutan gila. Hilda, apalagi sih yang bisa ngeyakinin lo kalau Olga tuh pantas dijauhin, ha? Gak ada. Karena buat gue kayak sahabat, tetap sahabat. Mau ngapain, ha? Olga nggak boleh ngeliat ini. Hilda, itu percuma aja deh, seberapapun lo berusaha untuk nutup-nutupin berita itu dari anak-anak. Lagian semua orang yang baca koran juga tahu. Iya, tapi caranya nggak gitu. Lo nggak perlu ngejelek-jelekin Olga di depan orang-orang banyak kayak gini.
Balikin milik gue. Balikin. Lo emang busuk, Din. Enggak. Gue mau ngomong sama lo. Apaan sih? Udah deh, cepetan, lo mau ngomong apa? Gue cuma mau bilang, Gak. Apapun yang terjadi, gue bakal selalu jadi sahabat lo dan lo harus percaya itu, Gak. Kita lihat aja nanti. Gak. Tapi mereka udah... Pokoknya apapun yang mereka omongin, lo nggak boleh terpengaruh. Dan juga Gak, inget, hidup lo itu lebih berarti daripada apapun. Ngomong apa sih? Gak. Cakepnya gila. Gak, nyokap lo sakit jiwa ya? Jangan sembarangan loh. Gitu-gitu nyokapnya juga ngetop. Buktinya masuk koran. Dina! Lo kasihan juga ya, Gak? Cantik-cantik kok nyokap lo masuk rumah sakit jiwa. Wita, kayak kita nggak bisa duduk deket-deket deh. Nanti kalau dia nularin penyakitnya gimana? Dina! Lo emang gak punya perasaan ya? Olga! Olga! Kenapa kamu harus keluar? Masuklah. Kamu harus belajar. Belajar pelajaran saya dan belajar menerima apa yang sudah ditakdirkan Yang Maha Kuasa untuk kamu. Olga, saya tahu kamu sedang mendapat musibah. Tapi kamu harus kuat. Harus. Anak-anak, Olga sedang mendapat musibah. Jadi, saya tidak mau ada perkataan yang membuat dia sedih. Kalian paham? Cip, gimana nih kalau misalnya kita ditanyain soal sepatu itu? Gimana ya? Untung tadi malam Kak Olga tidurnya di kamar depan. Kalau di kamar kita, pasti kita udah sarapan tangan. Sarapan tangan? Iya, kita digaplok. Aku takut, Cid. Udah, nanti saya sampai di rumah, aku bilang sama Kak Olga yang sejujurnya. Kalau dia tetap marah gimana? Ya, mudah-mudahan aja enggak. Yuk. Gak, lo ngapain di sini sih, Gak? Udah Dewa, nggak usah basa-basi. Lo nggak malu apa kelihatan di sini deket-deket gue? Gak, jangan berpikiran kayak gitu sama gue. Gue tuh nyariin lo, justru gue pengen ngasih tahu sama lo, Gak. Supaya lo jangan berkecil hati, Gak. Dan lo nggak boleh ngehukum diri lo sendiri. Gak, lo inget kan apa kata gue tadi? Lo nggak perlu malu, Gak. Lo tahu kan keluarga gue tuh lebih memalukan, Gak. Ya terus apa? Kita harus bangga gitu sama-sama berasal dari keluarga yang hancur-hancuran dan malu-maluin gitu. Gak, bukan bangga, tapi tegar. Orang-orang yang ngomongin lo juga belum tentu punya mental yang kuat kayak lo. Bisa ngejalanin kehidupan kayak lo. Emang gue pikirin. Nah, itu dia, Gak. Lo ngapain sih mikirin mereka? Mereka aja nggak mikirin lo. Mending mikirin gue. Dewa, Lo ngapain sih lo kesini? ngapain sih ngejar dia? Hah? Malu-maluin aja sih, nyokapnya kan gila. Hah? Jaga mulut lo. Heh, lo pikir gua ngarang, hah? Emangnya lo gak pernah baca koran? Diem lo ya. Udah Deda, yang diomongin tuh bener. Harusnya lo sama Dewa nggak usah ngebelain gue lagi. Anak setolol dia aja tahu kalau lo tuh berdua harusnya ngejauhin gue. Apa lo bilang? Dia bilang kalau lu tuh tolol. Enggak. Awas lo ya kalau macam-macam. Neng Citra, Neng Desi. Lihat kakek bawain apa nih, ayo. Ih,
lucu ya. Ini boneka bekas, tapi masih bagus. Sengaja kakek simpan buat kasih kalian berdua. Sebenarnya kakek nggak usah repot-repot lagi. Kita nggak minta imbalan kok. Kakek juga tahu, tapi memang kakek sudah mau kasih kamu berdua. Ya, ya. Terima kasih ya, Kek. Kembali ya. Untung ada sepatu ini yang membantu kakek. Kalau tidak, sampai sekarang kakek belum bisa kerja. Kita pamit dulu ya, Kek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh Mano, ngadepin mobilnya Dewa. Atau lo mau ngadepin mobil gue aja? Ntar gue turunin di terminal deh. Lo mau naik bus kan? Lo pikir gue sudi naik mobil lo? Udah sana pergi. Tendang nih mobil lo. Ih, dasar orang gila. Suka dia nendang aja sih. Hah. Mau ngapain sih lo kesini? Gak, lu ngapain sih nyalain diri lu sendiri? Terus gue harus nyalain siapa? Nyalain nyokap gue? Atau nyalain Citra si anak haram itu? Ya, itu udah kehendak yang Maha Kuasa, Gak. Lo tuh gak ngerti, Wak. Lo tuh gak ngerasain apa yang gue alamin. Makanya lu cerita sama gua, Gak. Lu jangan menghindar dari gua. Lu jangan berkecil hati, Gak. Lu masih ada kesempatan untuk berubah. Masalahnya lu bukan gak bisa, tapi lu gak mau. Udah lah, Wak. Gue gak mau lo ikut-ikutan dijauhin orang gara-gara gue. Ya tapi sikap lu jangan kayak gini dong, Gak, sama gua. Olga, tunggu. Gak, tunggu, Gak. Ngapain kamu? Saya nggak pengen lihat muka kamu lagi di sini. Loh, dia itu teman saya. Jadi saya akan tetap menemuin dia selama dia mau. Jangan GR kamu ya. Saya melarang Olga bergaul sama anak yang suka mabuk-mabukan kayak kamu. Om itu nggak tahu permasalahannya apa. Nggak dengar? Pokoknya saya melarang kamu menemui Olga lagi. Karena saya nggak pengen dia rusak gara-gara kamu. Rusak? Atau karena Om cemburu sama saya? Apa kamu bilang? Bisa gak sih lo berdua tuh diam, kasih kesempatan buat gue untuk nenangin diri? Gue udah cukup banyak masalah hari ini. Lo pikir gue seneng liat lo berdua ribut? Gue gak seneng, gue benci. Gue benci harus toleran ke semua orang karena gue udah gak tau lagi mesti ngapain. Gue benci harus kehilangan bokap nyokap gue dan gue benci harus tinggal di sini karena gue udah kehilangan semuanya. Saya nggak ngeliat permintaan Om ini adalah kemauannya Olga. Sebelum saya menghajar kamu, sebaiknya kamu pergi. Kok berhenti? Den, lu tunggu di sini aja dulu ya. Gua kebelet nih pengen belak. Pantesan aja lo dari tadi kentut mulu. Aduh, Amin, ngapain sih lari-lari? Maaf kak, maaf, kebelet kak. Aduh, enak lagi ngalingin jalan. Kasihan ya lo, emang enak. Apa lo bilang? Nggak bilang apa-apa. Awas lo. Kak, tolong pindahin ini ke kursi dong, Kak. Lo berani nyuruh gue? Oke. Mau ngapain, Kak? Berisik, diam. Berisik. Tio, ini Johan. Selamat siang, Pak Johan. Iya, ini kenapa beritanya Bu Astari ini bisa masuk ke koran ya, Pak? Iya, saya juga nggak ngerti, Dek. Kenapa itu mesti jadi berita? Iya, saya cuma mengkhawatirkan ini bisa merusak mentalnya Olga, Pak. Saya kira memang tidak mudah bagi dia untuk bisa menerima kenyataan seperti ini. Tapi setidak-tidaknya kan kita masih punya harapan kan, Dek? Iya, Pak. Insya Allah. Tapi memang belum banyak perubahan. Tingkahnya masih kasar. Meskipun tidak sekasar dulu sih, Pak. Apa dia tidak bisa rukun dengan anak-anak di sana? Ya, begitulah, Pak. Dia masih belum bisa saling menghargai. Masih sering bertengkar sama teman-temannya di sini. Tapi nggak masalah, Pak. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tapi entah kenapa, saya justru malah yakin dia pasti bisa berubah. Dengan dia sama sekali tidak diberikan harapan seperti ini. Satu-satunya harapan dia di sana adalah kalian. Ya, mudah-mudahan, Pak. Mudah-mudahan Olga seperti yang Bapak harapkan. Dia bisa cepat berubah. Saya juga tidak putus untuk turut selalu berdoa untuk Tio. Makasih banyak atas doanya, Pak.
Baik, terima kasih Tio infonya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak sudah dengarkan apa yang telah dikatakan oleh Tio tadi? Denny kemana nih? Denny! 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 Hapus deh gue. Kemana dia? Den! Denny! Hapus deh gue nih, kemana dia? Suara apaan tuh? Denny! Duh, Amin, kenapa sih teriak-teriak? Kak, ngeliat Denny nggak, Kak? Loh, tadi kan sama kamu. Mana dia lagi ya? Apa jangan-jangan culik lagi? Tapi apa ada orang yang menyulik Denny ya? Duh, nih kamu nih ada-ada aja. Yuk udah cari lagi sana. Iya, Kak. Mana lagi nih? Apa jangan-jangan diculik setan lagi? Deh, kok bisa ada di atas sih? Deh, lu ngapain lagi di atas? Gimana cara lu naik? Kak Santi, Kak Santi! Kak Santi, Denny nih! Aduh, Kak Santi! Duh, Amin. Duh, kenapa lagi sih teriak-teriak? Astagfirullahaladzim, Denny. Ya ampun, Denny. Kamu kok bisa ada di atas sih? Dan, lagian lu ngapain naik ke atas sih? Naik pala lo. Lo sih lama. Yaudah, turun. Pegangin lemarinya ya, Min. Yuk. Kalian udah pulang? Kak, kakak harus ngasih pelajaran buat Kak Olga tuh. Kenapa lagi sih, Min? Ini Kak, masa si Denny ditaruh di atas lemari sih? Iya, Pul. Iya kak. Denny minta tolong pindahin ke kursi. Malah dipindahin ke atas lemari. Masa sih? Bener Pul, tanya aja si Amin. Lu kayak pajangan dong. Ipul. Maaf, Kak. Kak, kasih tahu tuh Kak. Kasihan kan kalau misalnya Denny jatuh gimana? Iya. Nanti Kak Tio kasih tahu Kak Olga ya. Kak, jangan cuma dikasih tahu, Kak. Anak kayak gitu seharusnya di-strap. Min, kakak ngerti kok kekecewaan kalian semua. Kak Olga ngelakuin hal seperti itu karena pikiran Kak Olga lagi kacau. Kak Olga lagi sedih. Kakak yakin kok kalau pikirannya lagi jernih, dia nggak bakal ngelakuin itu. Jadi, kalian semua harus memakluminya. Tapi kakak janji, kakak akan tegur Kak Olga. Ya. Ya, sekarang Desi, Citra, kamu ganti baju, terus makan. Ya? Udah. Mama tahu yang aku alamin hari ini. Mereka udah bener-bener menghina aku, Mah. Rasanya aku udah gak punya keberanian lagi buat keluar rumah besok. Kenapa sih Mama ngelakuin ini semua ke aku? Citra ikut berduka ya kak. Tapi kakak harus tegar. Siapa yang nyuruh lo masuk sini? Citra pikir. Diam lo! Ini tuh semua gara-gara lo! Gara-gara lo dan nyokap lo yang bikin nyokap gue jadi stres! Kenapa sih lo gak ikut nyokap lo aja? Kenapa harus nyusahin nyokap gue? Lo tuh udah cukup banyak ngeruk duit bokap gue! Maafin Citra sama Mama Citra udah buat kakak sama Ibu Astari susah. Soalnya Citra nggak tahu Citra mesti kemana. Sialan lo ya! Lo pikir gue gak tau akal bulus lo? Lo pura-pura simpati kan? Supaya gue lupa lo udah ngambil sepatu gue! Iya kan? Oh, jadi sepatu gue lo tuker sama boneka butut ini sama tukang sampah itu? Iya? Maafin kak, maafin Citra. Citra belum sempat bilang ke kakak. Kurang ajar lo ya! Udah bikin nyokap gue kayak gitu, sekarang mau bikin gue stres lagi! Lo pikir itu sepatu murah apa? Citra kasihan sampai kakak itu. Kakinya luka.
Dia nggak bisa kerja kalau nggak pakai sepatu. Dengar ya, gua nggak mau tahu. Pokoknya lo ambil sepatu gua ke tukang sampah itu ya. Ayo, cepetan. Emang barangnya nenek lo yang beli apa? Mau buntung kayak mau luka, nggak ada urusannya sama gua ya. Olga, lepasin. Apa-apaan kamu? Kamu itu nggak malu ya? Ini gembel kecil ini so pahlawan. Masih ngasih barang gua ke orang. Itu kan barang gua, dia nggak berhak dong ngambil-ngambil seenaknya. Pokoknya dia harus balikin apa yang udah diambil. Benar begitu, Cit? Iya, sebenarnya aku yang nyuruh Citra mengambil sepatu itu, Kak. Enggak, semua ini salah aku. Kupikir dengan aku ngasih sepatu Kak Olga ke kakek itu, Kak Olga akan dapat pahala. Apa? Pahala? Gua nggak butuh pahala. Lo pikir itu barang murah apa? Ayo buruan ambil sepatunya. Olga, Ya udah, Cit, dia nggak butuh pahala, dia butuhnya piala. Pialanya Ratu Mabok. Gembel diam lo. Jaga mulut lo. Mulut-mulut gue. Lo mau gue taruh di atas Monas? Mau lo? udah. Nanti biar saya aja yang ganti sepatu kamu. Ya nggak mungkin lah. Emang gampang nyari sepatu kayak gitu? Itu sepatu mahal tau nggak? Baik. Tapi kamu jangan bertingkah kasar sama Citra. Biar bagaimanapun, dia itu punya niat yang baik sama kamu. Iya, lagian kan sepatu kakak kan banyak. Diam lo. Lo berdua tuh maling tau nggak? Ngambil barang orang seenaknya. Dan lo harusnya nggak usah ngebelain maling kayak mereka. Jaga omongan kamu ya. Mereka memang salah. Mereka ngambil barang kamu tanpa izin kamu. Tapi bukan berarti mereka berniat mencuri barang kamu. Kalau udah kayak gini apa namanya bukan nyuri? Udah ya, buruan jalan. Olga, jangan kurang ajar ya kamu. Santi, sudah. Biarin aja, San. Kakak gimana sih? Dia tuh harus diajar dan seharusnya emang tugas kakak untuk ngedidik dia. Kok malah dibiarin sih kayak gitu sih? Kamu nggak perlu ngajarin kakak. Karena kakak tahu apa yang harus kakak perbuat. Kakak yang mau pilih kasih. Kakak sekarang cuma peduli sama dia doang kan? Kakak sekarang udah nggak bisa bertindak adil karena kakak jelas-jelas sudah jatuh cinta sama anak pas itu. Santi! Neng Citra. Sama siapa, Neng? Ini kakak saya. Ini kakaknya Neng Citra ya? Terima kasih, Neng, ya, Neng. Neng baik sekali dah. Sepatu ini sangat berguna buat kakek. Tanpa ini, tentu kakek belum bisa kerja. Tanpa bantuan, tentu kakek belum bisa cari makan. Coba lihat itu, Neng. Lukanya parah. Tapi sekarang udah keringan, udah enakan. Iya, sini Ja. Tuh ada kakaknya Neng Citra yang kasih sepatu buat kakek, yang kemarin kakek ceritain. Lupa apa? Maaf, Neng. Nenek nggak bisa jalan, kaki nenek sakit. Gini loh, Kek. Sebenarnya sepatunya mau... Udah. Gak usah. Udah kotor juga sepatunya. Ini gara-gara lo nih. Kotor, dibersihin terus. Cuman dalamnya kena obat merah. Sebab kakek kagak pakai kaos kaki. Maafin ya, Neng ya. Maafin, Neng ya. Oh, sebenarnya... Neng Citra. Terima kasih, Neng. Kakek akan berdoa untuk kalian. Semoga Tuhan akan membalas atas kebaikan kalian. Gembel aja sosok jadi orang mampu. Maaf, Kak. Maafin kita. Denger ya, sampai gue tahu sekali lagi lo ngambil barang gue habisin lo ya. Kakak punya cara tersendiri untuk mendidik Olga. Dan itu nggak perlu kakak lakukan di depan kamu ataupun di depan adik-adik kamu. Apa yang kamu tuduhkan tadi sangat menyakitkan perasaan kakak.
Apalagi tadi sampai terdengar sama adik-adik kamu. Terus, apa alasan kakak selalu membela dia? Kakak nggak membela dia, San. Tapi memang apa yang dilakukan Desi sama Citra itu salah. Mereka mengambil barang Olga tanpa sepengetahuan Olga. Dan kakak nggak mungkin kan membela yang salah. Jadi kakak minta tolong sama kamu. Jangan kamu menuduh kakak yang tidak-tidak. Ya. Baik. Kalau apa yang Santi bilang tadi nggak benar, Santi minta maaf. Tapi kakak juga harus bersumpah kalau kakak nggak akan jatuh cinta sama dia. San, kakak nggak jatuh cinta sama dia. Kakak sayang sama kalian semua. Kalaupun nanti kakak mencintai seseorang, pastinya kakak akan mencari perempuan yang sayang sama kalian semua, yang perhatian sama kalian semua. Dan kamu juga sudah tahu kan, kalau kakak sudah menemukan orang itu. Semua gara-gara kamu, tau nggak? Kenapa sih kamu nggak ngaca? Udah susah, bertingkah lagi. Kamu nggak malu tiap hari dihina sama anak sombong itu? Maafin Desi ya, Kak. Dengar ya, sampai ada lagi yang ngambil barang gue laporin ke polisi biar pada di penjara. Pada nggak nyadar banget sih, masih dikasihanin soal jadi dermawan lagi. Dermawan kan tetangga kita. Apa yang harus aku lakuin supaya mama dan papa bisa ada di sini lagi sama aku? Saya bawakan ini buat kamu. Ngapain ngasih gue jilbab? Ini bukan jilbab, tapi mukena. Kamu memerlukan ini untuk sholat. Apa perlunya gue sholat? Olga, saya tahu kamu punya masalah untuk menceritakan semua penderitaan kamu. Gue gak butuh siapa-siapa. Ngapain gue cerita-cerita ke orang kalau akhirnya bikin gue bete? Justru itu, kalau kamu menganggap nggak ada orang lagi yang bisa kamu ajak bicara, Allah lah tempat satu-satunya untuk kamu mengadu. Karena itu, kamu membutuhkan ini. Kamu bisa menceritakan semua penderitaan kamu, kesedihan kamu, tanpa kamu harus takut akan diabaikan. Karena Dia Maha Mendengar, Maha Pengasih, termasuk sama diri kamu sendiri.
Kalau kamu mau sholat, sholat aja. Lo sendiri? Aku kan lagi dapet, jadi nggak boleh sholat. Dapat apa? Kok nggak boleh sholat? Aku lagi haid, Ga. Perempuan haid kan dilarang sholat. Iya, gue tahu. Ya udah, kalau kamu nggak sholat, mendingan kamu cuci aja baju-baju kamu. Soalnya udah numpuk banget di kamar. Di sini nyuci baju itu masing-masing. Iya, ntar gue cuci. Ini cucian kamu. Katanya tadi mau nyuci. Nyuci sana. Nggak urusan lo. Gue mau nyuci kapan juga urusan gue. Emang kamu nunggu apaan sih? Di sini tuh nggak ada pembantu. Dan jangan dibiasain nih setiap kali ada masalah minta dimaklumin sama Katio. Apa-apaan sih lo? Siapa juga yang minta dimaklumin? Heh, nggak usah muna ya. Aku udah tahu semua. Kamu berbuat gini cuma mau cari perhatian kan sama Katio? Jaga ya mulut lo. Gue tuh bukan perempuan kampung murahan kayak lo, tau gak? Kamu tuh yang murahan. Kamu pikir Katio bisa apa dipikir sama tipuan kamu itu? Heh, Katio tuh udah punya pacar yang jauh lebih intelek dan lebih cantik dibanding kamu. Dan asal kamu tahu ya, Ga, pacar Katio nggak akan pernah tinggal diam kalau kamu berusaha memikat dia. Ih. Monyet lo. Aduin aja sana. Mama. Mama. Gila, Olga mana? Tahu depan kali. Ya, aku mau Apaan sih? Buruan. anu Ga. Jelas banget. Olga, kata mereka nyokap. Untung ada di sini. Ada nyokap lu tuh di depan. Lo gak usah bercanda ya. Ngapain sih gue bohong? Kalau lo nggak percaya, lo lihat aja. Buruan, Gih. Ntar keburu kabur lagi nyokap lo. Di mana? Di depan sekolah. Olga, kejut. Mah? Siapa lo?
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.